Kali ini saya akan membahas tentang hidup manusia yang berhubungan dengan pola pikir dan perilaku dalam tema benar-benar hidup. Kenapa saya tertarik membahas tentang hidup manusia? Karena ada banyak orang yang tampak hidup, namun sesungguhnya ia tidak benar-benar hidup, atau ia sudah mati semasa ia hidup. Dalam Yohanes pasal 15, Yesus mengkiaskan dirinya sebagai pokok anggur dan orang percaya adalah ranting-rantingnya. Pokok adalah hidup dari ranting-ranting itu, sebab pokoklah yang menyuplai makanan untuk ranting-ranting agar bisa makan dan bisa hidup. Artinya tanpa pokok, ranting tidak akan bisa hidup. Demikian juga dengan hidup manusia. Bahwasanya tanpa Yesus, manusia tidak benar-benar hidup. Sekalipun ia dapat bergerak, berbicara, melakukan aktivitas selayaknya manusia, namun kalau ia tidak percaya Yesus, tidak memiliki Yesus dalam hidupnya, maka sesungguhnya orang tersebut sudah mati semasa ia hidup. Ibarat pocong di siang hari yang tampak bergerak, namun sesungguhnya ia sudah mati semasa ia hidup. Agar manusia atau kita benar-benar hidup, alias bukan pocong yang gentayangan di siang bolong, maka Allah melakukan pembaharuan besar di dalam hidup kita. Di dalam bacaan Yohanes pasal 15 ini, pembaharuan besar itu adalah yang pertama, Allah memperbaharui pola pikir kita. Mengapa Allah lebih dulu memperbaharui pola pikir kita? Karena pola pikir kita adalah mesin penggerak bagi tindakan-tindakan kita. Dan tindakan-tindakan kita adalah cerminan dari pola pikir kita. Pola pikir itu adalah kepercayaan atau sekumpulan kepercayaan yang mempengaruhi perilaku dan tindakan. Setiap orang mempunyai ide atau pendapat atau cita-cita, dan semua unsur-unsur itu diolah oleh otak atau akal atau pikiran kita yang segera dimanifestasikan dalam tindakan. Mahatma Gandhi, seorang cendekiawan agama Hindu, pernah berkata bahwa manusia adalah produk dari apa yang ia pikirkan. Terjadilah kepadanya seperti apa yang ia pikirkan. Jelas sekali bahwa pola pikir mempengaruhi tindakan-tindakan, pilihan-pilihan, keputusan-keputusan. Jikalau seorang menempatkan kepercayaannya kepada Kristus dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, artinya pikiran-pikiran Kristus, maka tindakan-tindakan yang dihasilkan oleh orang tersebut juga tidak jauh-jauh dari pikiran Kristus, yaitu hidupnya ada untuk menyenangkan Kristus. Sebaliknya, jikalau seorang tidak acuh terhadap firman Kristus, maka orang tersebut akan mengalami kekeringan rohani di dalam hidupnya, dan tindakan-tindakannya cenderung berlawanan dengan firman Kristus. Pembaharuan yang kedua yang Allah lakukan bagi kita setelah Allah memperbaharui pola pikir kita adalah Allah memperbaharui perilaku kita dengan cara membersihkannya. Perilaku adalah cerminan dari pola pikir kita. Kalau pola pikir kita sehat, maka perilaku kita pun juga sehat. Tidak sedikit orang yang melakukan tindakan bodoh karena pikirannya sudah terkontaminasi dengan pikiran jahat. Masih fresh di dalam ingatan kita tentang perbuatan sadis yang dilakukan oleh seorang ibu di Nias, Sumatera Utara, yang tega menghabisi nyawa ketiga anaknya dengan cara menggorok lehernya. Dan perbuatan bodoh seorang gadis Bali yang mengakhiri hidupnya karena diputus oleh pacarnya. Tentu kita bertanya, kenapa itu semua terjadi?
Jawabannya adalah yang bersangkutan tidak mempunyai firman Kristus di dalam hati dan pikirannya. Maka tidak heran kalau perbuatan bodoh atau perbuatan sadis dilakukan oleh orang tersebut. Saya mengingatkan kita bahwa ketika kita sedang di dalam masalah berat, kalau kita tidak mempunyai firman Kristus di dalam hati dan pikiran kita, maka pilihan bunuh diri atau membunuh orang akan jadi pilihan kita. Maka dari itu penting sekali bagi kita untuk kita mempunyai firman Kristus di dalam hati dan pikiran kita. Dari kami, Front Pembela Islam dan Laskar Pembela Islam. Bagian firman Tuhan ini Allah memperbaharui perilaku kita dengan cara membersihkannya. Bagian-bagian mana saja yang perlu Allah bersihkan di dalam hidup kita agar kita benar-benar hidup. Suatu perilaku yang tidak elok menurut firman Tuhan itu adalah tindakan dosa. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita mengoreksi diri kita dan mana saja yang perlu Allah bersihkan di dalam hidup kita agar kita benar-benar hidup. Dan mari kita meminta kuasa Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk kita menanggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan firman Kristus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ini. Tuhan menginginkan agar kita benar-benar hidup. Agar kita benar-benar hidup, maka izinkan hidupmu diperbaharui oleh Tuhan dengan Allah memperbaharui pola pikir kita dan perilaku kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.